Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andini, NIM 120220007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Perencanaan Wilayah dengan dosen pengampu yaitu Pak Asrin STMT dengan judul tugas yaitu Pembangunan Wilayah berdasarkan Teori Keunggulan Kompetitif atau Teori Cluster. Adapun outline dari pembahasan kali ini yaitu yang pertama terdapat teori kompetitif dan teori cluster, yang kedua faktor-faktor keunggulan daya saing wilayah, yang ketiga komposisi ekonomi wilayah berdasarkan skala cluster, yang keempat peran cluster dan peningkatannya, yang kelima strategi ekonomi, yang keenam kebijakan pengembangan cluster, dan yang terakhir terdapat kritik atas teori cluster. Masuk ke dalam pembahasan pertama, apa itu keunggulan kompetitif? Menurut Michel Porter, wilayah yang kompetitif adalah ketika perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut mampu beroperasi secara kompetitif atau unggul dengan wilayah lain nasional maupun global, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Selain itu, keunggulan kompetitif tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis, dan juga produktivitas perusahaan dan pekerja serta kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi dalam pekerjaan. Dalam kata lain, keunggulan kompetitif bukan berarti memiliki upah yang rendah. Adapun faktor-faktor menurut Michel Porter, faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah terdapat 3 faktor, yaitu faktor endowment, faktor keunggulan secara mikroekonomi, faktor keunggulan secara makroekonomi, di mana faktor menurut endowment terdiri dari sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah, seperti sumber daya lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, pendidikan, warisan, dan juga cagar budaya. Yang kedua, faktor keunggulan secara mikroekonomi yang terdiri dari kualitas lingkungan dan iklim bisnis, pengembangan klaster, kecanggihan strategi dan operasional perusahaan, dan yang terakhir faktor keunggulan secara makroekonomi yang terdiri dari kebijakan moneter dan fiskal, serta pembangunan manusia dan kelembagaan politikal yang efektif. Selanjutnya, apa itu teori cluster? Menurut Michel Porter, cluster adalah kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis secara langsung dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu yang dihubungkan oleh kesamaan dan juga hubungan untuk saling melengkapi. Yang dimana cluster meliputi yang pertama, cluster mencangkup berbagai industri terkait dan entitas lain yang penting bagi persaingan. Yang kedua, cluster termasuk ke dalam asosiasi perdagangan. Yang ketiga, cluster juga termasuk ke dalam lembaga pemerintahan. Dan yang keempat, cluster merupakan perusahaan asing yang melakukan investasi. Selanjutnya terdapat komposisi ekonomi wilayah berdasarkan cluster yang terdapat menjadi dua, yaitu klaster global dan juga klaster lokal, yang dimana klaster global melayani pasar nasional dan juga global, akan tetapi mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan juga negara-negara lainnya. Selain itu, klaster lokal yaitu untuk melayani pasar lokal sehingga sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri, dengan persentase yaitu klaster global memiliki persentase 10% dan klaster lokal 90%. Adapun pengaruh klaster dan juga faktor persaingan dari klaster, yang dimana pengaruh klaster yang pertama meningkatkan produktivitas perusahaan, yang kedua meningkatkan kapasitas peserta klaster, dan yang ketiga merangsang pembentukan bisnis baru. Untuk faktor persaingan sendiri dari klaster yaitu yang pertama hubungan pribadi, yang kedua komunikasi tatap muka, dan yang ketiga jaringan individu dan lembaga yang berinteraksi. Hal ini memungkinkan untuk wilayah ekonomi tersebut berkembang dan menjadi lebih efektif. Selanjutnya terdapat peran klaster dalam peningkatan
Terdapat 3 peran klaster dalam peningkatan, yaitu produktivitas, inovasi, dan formasi bisnis baru. Yang dimana klaster dan produktivitas terdapat akses ke input dan karyawan khusus, yang dimana maksudnya yaitu lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang lebih unggul atau lebih murah untuk di-input seperti komponen mesin, layanan bisnis, personel dibandingkan dengan integrasi vertikal, aliansi formal dengan entitas luar, atau mengimpor input dari lokasi yang jauh. Selanjutnya terdapat akses ke informasi yang dimana pasar yang luas, teknis, dan informasi khusus lainnya terakumulasi di perusahaan dan lembaga lokal dalam sebuah klaster yang dapat diakses lebih baik atau dengan biaya lebih rendah, dan hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas saat ini dengan semakin mendekati batas produktivitasnya. Yang ketiga, akses ke institusi dan barang publik, yang dimana maksudnya yaitu klaster membuat banyak input yang jika tidak akan mahal dan menjadi barang publik atau semu publik. Kemampuan untuk merekrut karyawan yang sudah dilatih dalam program pelatihan lokal, seperti menghilangkan atau menurunkan biaya pelatihan internal. Perusahaan sering dapat mengakses infrastruktur khusus saran dari para ahli di lembaga lokal dan sejenisnya dengan biaya yang sangat rendah. Selanjutnya, insentif dan pengukuran kerja, yang dimana klaster dapat membantu menyelesaikan atau mengurangi beberapa masalah agensi yang muncul di lokasi yang lebih terisolasi dan di perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal. Yang terakhir, terdapat komplementaritis, yang dimana klaster meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perolehan dan perakitan input, tetapi juga melalui fasilitasi untuk saling melengkapi antara aktivitas dan juga peserta klaster. Yang kedua, terdapat peran klaster dan inovasi, yang dimana perusahaan dalam sebuah klaster dapat bereksperimen dengan biaya lebih rendah atau menunda komitmen besar sampai ada kepastian yang lebih besar bahwa produk, proses, atau layanan baru akan berjalan dengan baik. Dan juga perusahaan-perusahaan dalam sebuah klaster sering dapat lebih jelas dan cepat memahami kebutuhan para pembeli yang baru. Selanjutnya, peran yang ketiga yaitu peran klaster dan formasi bisnis baru. Terdapat bujukan dan peluang, yang dimana maksudnya yaitu klaster menciptakan bisnis baru. Hanya sebagian saja klaster dapat menciptakan bisnis baru. Bisnis baru dibentuk di klaster yang ada di lokasi yang terisolasi untuk berbagai alasan. Yang pertama yaitu bujukan untuk masuk sering lebih besar di dalam klaster karena ada informasi yang lebih baik tentang peluang. Keberadaan klaster menandakan peluang atau juga individu yang bekerja di suatu tempat di dalam atau di dekat klaster lebih mudah merasakan kesenjangan baru dalam produk, layanan, atau pemasok untuk diisi. Setelah memiliki wawasan ini dan lebih siap untuk meninggalkan perusahaan mapan untuk memulai yang baru dengan tujuan mengisi kesenjangan yang akan dirasakan. Selanjutnya, ada pun strategi ekonomi pembangunan regional dan juga kebijakan pembangunan regional. Menurut Porter, strategi ekonomi bertujuan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif dan sesuai dengan kondisi dan juga potensi yang dimiliki wilayah. Strategi pembangunan regional yang pertama yaitu pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, yang kedua pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan wilayah, yang ketiga pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, yang keempat penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Adapun kebijakan publik untuk mendukung klaster, yang pertama daya tarik lingkungan dan iklim bisnis atau investasi, yang kedua perlindungan sumber daya alam dan juga pencapaian standar kualitas lingkungan, yang ketiga pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang terampil,
Yang keempat, terdapat pembangunan infrastruktur fisik pendukung dan juga pembangunan infrastruktur sains teknologi. Dan yang terakhir, terdapat penyediaan informasi pasar dan pengembangan promosi ekspor. Adapun kritik atas konsep Porter tentang klaster dan keunggulan kompetitif, menurut BRICS tahun 2005, peningkatan produktivitas dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan dampak yang merugikan pada ekonomi lokal dan regional. Menurut O'Donnell tahun 1997, tidak jelas apakah bagaimana daya saing dapat bersifat teritorial dan didefinisikan dalam istilah lokalitas, wilayah, atau negara. Menurut Hudson et al. Tahun 1997, model universal seperti klaster hanya dapat berfungsi jika disesuaikan dengan konteks lokal dan regional tertentu. Menurut PIK-DKK tahun 2016, evaluasi kritik terhadap bukti dampak aktual dari kebijakan klaster pada pembangunan lokal dan regional masih terbatas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.